Halo Sagittarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Sagittarius, ini adalah pembacaan yang khusus Mari tujukan bagi kamu-kamu yang kebetulan aja nih lagi terlibat dalam urusan asmara cinta segitiga. Nah, jadi di sini tarikan kartu tarotnya untuk ngebacain bagaimana kondisi relationship-nya kamu saat ini bersama dengan dia, si Yayang Bebek selingkuhannya kamu ya. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Sagittarius aja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ya ketika kamu mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, baik Sagittarius. Ini dia. Nah, ada energi dari King of Pentacles di sana. Berikut ada energi dari berikutnya ada di situ. Kemudian ada di sini dan berikutnya ada di sini ya. Oke, baiklah. Kemudian di situ ada wow ya Sagittarius. Oke. Nah, untuk beberapa nampaknya relationship ini tuh sudah cukup lama ya. Sudah cukup panjang, hitungan durasi waktunya bisa dikatakan ternyata ini tuh sudah bertahun-tahun. Atau katakanlah hubungan ini tuh masih baru gitu ya. Tetapi effortnya kamu Mari lihat cukup luar biasa ya. Jadi nampaknya kamu seperti tidak main-main dalam urusan asmara cinta segitiganya kamu ini. Jadi untuk beberapa bahkan bisa aja ternyata lebih prioritas ya. Kamu lebih ngeprioritasin si bebek selingkuhan ketimbang dengan si pasangan sahnya kamu. Nah gitu ya. Jadi dengan pasangan sah bisa aja kamu kayak pelit energi ya. Tapi dengan si dia wah habis-habisan. Jadi nampaknya kamu, atau kalaupun kamu tidak membeda-bedakan antara pasangan sah dengan si bebek selingkuhan, namun kalau Mari lihat upaya terbaiknya kamu sudah kamu upayain ya untuk kamu lakukan dalam relationship ini. Nah gitu, makanya Mari tangkap ini tuh kamu tidak main-main dengan dia, kamu tidak bercandaan dengan dia gitu. Bahkan ada beberapa hal yang tidak kamu, yang selama ini kamu anggap berharga, yang menjadi yang kamu anggap berharga bisa segera kamu berikan ke dia. Jadi ada kayak perubahan karakter dari dalam dirinya kamu. Misal begini, tadinya kamu adalah orang yang memilih untuk tetap hidup setia gitu ya. Kesetiaan itu tuh kayak sebuah hal yang membuat kamu merasa punya harga diri. Karena kamu punya moralitas yang tinggi. Karena kamu benar-benar patuh tunduk kepada hukum dosa dan pahala gitu ya. Nah, ketika ketemu sama dia buyar itu semua. Buyar. Gitu ya. Pokoknya kamu tuh taunya sekarang udahlah, hancurkan itu semua ideologi itu. Aku dengan dia. Aku juga dengan dia. Nah, kira-kira di situ ya. Nah, kemudian misalnya selama ini tuh kamu bukannya pelit tapi cukup perhitungan perihal tentang pengeluaran uangnya kamu gitu. Tapi begitu dengan dia gitu ya, bisa kamu lebih boros, bisa lebih boros gitu loh ya. Mungkin saja bahkan sampai hampir menghabiskan isi tabungannya kamu mau. Nah, ada beberapa yang kayak udah selesai gua dengan urusan finansial gitu kan. Ada itu kan beberapa ya. Ada beberapa orang itu tuh udahlah begini aja hidupnya udah cukup gitu. Tapi makanya kamu ya menikmati aja gitu ya. Berapa penghasilannya kamu gitu ya. Bagaimana hidupnya kamu, ya udahlah kamu nikmati apa adanya. Tapi begitu dengan dia, kamu bisa jadinya agak ambisius ya. Untuk nyari duit gitu, karena butuh modal gitu ya. Ayang-ayang bebepan sama dia kan gitu. Butuh modal. Nah jadi kamu mau ini tuh akhirnya ya ambisius tadi
lebih kayak giat lagi bekerja, kembali lagi sibuk dalam urusan finansial. Nah, seperti itu ya. Kira-kiranya itu contoh aja ya. Jadi ada perubahan dari dalam dirinya kamu demi mensukseskan hubungannya kamu dengan dia, demi bisa bikin dia cinta sama kamu, bikin dia betah sama kamu, gitu ya kan. Jadi cukup inilah kamunya. Dan bisa-bisa kalau kamu tadinya pemarah, ketika dengan dia kamu takut marah ya, justru kamu bisa takut marah. Sebab nanti ngerinya kalau kamu marah-marah ya, seperti karakternya kamu selama ini, dianya nggak kuat gitu ya sama kamu, malah dianya ninggalin kamu kan gitu. Jadi apa-apalah yang menurut kamu menjadi syarat untuk membuat dia tetap memilih bersama dengan kamu, maka hal-hal itu akan kamu lakukan, akan kamu berikan. Nah, kayak gitu, mari tangkap. Dan memang ternyata dalam urusan asmara-asmara ini sebenarnya ada ya perasaan-perasaan gimana juga ya dari dalam dirinya kamu kan. Nampaknya mari kamu diam-diam ada situ resahnya kan. Ada resahnya di sana. Jadi ya itu tadi kayak kata Mari, kamu takut ditinggalkan, kamu takut dia nggak serius sama kamu, gitu kan? Kamu takut tentang masa depan relationship ini akan seperti apa jadinya ke depan sana, gitu. Ada kayak ngilu-ngilu perasaannya di situ. Ini tuh sih nggak bisa ya Mari definisikan perasaan kayak gimana. Tapi pokoknya perasaannya enak-enak ngilu gitu kan. Nah di situ ya, kamu mungkin banyak kepikiran tentang si dia ini tuh puas nggak sama aku, dia ini tuh gimana ya sama aku, cinta nggak nih juga sama aku gitu. Apa yang aku lakukan ini tuh kadang-kadang kamu bisa berpikir, apa yang aku lakukan ini tuh apa satu barang hal yang konyol ya aku lakukan, apa ini hanya sebuah kesia-siaan aja ya. Kok rasanya aku cinta banget ya sama orang ini. Kok rasanya aku jadi kayak bucin ya sama orang ini. Gitu. Ya. Jadi bisa-bisa dikatakan lagi agak nggak karu-karuan kamu ya. Di belakangan hari ini tuh tentang si dia. Terusik ini. Diam-diam terusik ini batinnya kamu kan. Tentang seseorang ini. Maunya kamu, mungkin orang ini tuh terbuka sama kamu kan. Sementara dari caranya dia ke kamu itu tuh bikin kamu penasaran ya. Malah bisa rasa penasaran itu tuh bikin jengkel. Sebab di matanya kamu ada ketertutupannya dia ya sama kamu kan. Kadang-kadang energinya dia antara ada dan tiada. Dan ini tuh kurang cocok menurut kamu kan. Tertutup dia gitu. Jadi ada gaya misteriusnya dia, dan kemisteriusannya dia ini tuh ya sebenarnya agak-agak mengganggu kamu kan di sana. Dia mau ketemu sama kamu, tapi misalnya ini ya gambarannya, dia masih tetap mau berjumpa sama kamu, tapi dalam perjumpaan sangat sedikit obrolan gitu ya. Karena Mari lihat dianya ini tuh memang ini ya, cukup berhati-hati ya dengan kamunya. Itulah. Mari lihat masih banyak ini memang lagi. Kamu belum kenal dia ini. Sungguh-sungguh itu tuh kamu belum kenal siapa dia. Jadi kalau Mari tangkap semacam kayak di matanya dia ini hal yang ini ya. Dia nggak boleh nih ketergantungan sama kamu, kira-kiranya begitu ya. Boleh ngejalani dengan kamu, tapi kamu tetap dianggap asing. Nah itu tuh. Kamu tetap dianggap asing oleh si seseorang ini. Nah di situ. Mungkin dia nggak pernah bilang cinta sama kamu, dia nggak pernah bilang sayang sama kamu. Gitu ya. Atau pernah dia omongin tapi bertahun-tahun yang lampau gitu ya. Belakangan udah nggak pernah lagi gitu ya. Kadang-kadang kamu sulit untuk menghubungi dia
gitu. Kadang-kadang dia mau mengelak, menghindar dari kamu, gitu kan? Kamu ngajak jumpa, dia nggak mau, gitu kan? Tapi dia nggak ada bilang putus, gitu. Sebentar dia hadir, gitu ya, dengan mesra sama kamu. Sebentar kemudian dia dingin, gitu ya, sikapnya ke kamu, seolah-olah dia tadi tuh nganggap kamu orang yang tidak dia kenal. Nah, di situ ya. Jadi kalau kamu berharap serius, ada keseriusan orang ini tuh ke kamu, mungkin kalau sampai serius-serius kayak gimana banget, dia nggak mau ya. Tapi juga untuk meninggalkan kamu di saat ini, dia juga tidak menginginkan hal itu. Tidak. Gitu loh. Jadi kayak ngambang relationship ini, mari nampak ya. Antara ada dan tiada di sini. Gitu. Tidak sehangat relationship yang kamu harapkan ya. Tidak seintens relationship yang kamu inginkan. Gitu. Ada tolak belakang fakta, kenyataan dengan harapan dan impiannya kamu. Nah, itu dia. Ya, di situ. Dan ya kamu sering bingung gitu loh jadinya. Karena kamu bisa aja agaknya lebih terkonsentrasi kepada harusnya seperti ini relationship-nya, harusnya seperti itu relationship-nya dengan dia, sikapnya dia mestinya begini dan begitu ke aku gitu. Kamu terkunci pada kondisi yang demikian, pada cara pikir yang demikian. Nah gitu ya. Dan beberapa ini tuh kayaknya memang dia bukan mau memanfaatkan kamu, tapi melihat kamu hanya sebatas untuk sementara ini ya. Melihat kamu hanya sebatas kayak teman happy-happy doang ini. Gitu. Ya. Dan kalau maunya dia ya yang sesungguhnya, kalau ini tuh temen aja. Kalian cukup berteman saja. Walaupun kadang-kadang ada mesranya. Tapi ya begitu aja sudah cukup gitu loh. Nggak usah ada muluk-muluk antara kalian berdua. Tapi kamu nggak mau. Jadi ibaratnya ya, kalau kamu cowok nih. Ibaratnya kamu kayak yang mau dianya itu tuh jadi istri sirihnya kamu. Misalnya seperti itu ya. Kalau kamu sekarang dengan pasangan sahmu sudah status rumah tangga. Kamu mau ada komitmen dia istri sirihnya kamu. Tapi dianya mungkin menolak. Nah, itu ya analoginya ya. Di sana. Nah, kalau kamu cewek, Sagittarius, maunya kamu itu tuh yang kayak, oke lah, tidak mungkin menikah misalnya ya. Karena tidak ada hukum poliandri di Indonesia. Tertolak gaya hidup poliandri gitu kan. Tapi ya Bu, ya dianya itu tuh ya dengan kamu sajalah gitu loh. Ya. Nah, itu juga kayaknya agak muluk-muluk itu Sagittarius. Agak muluk-muluk. Kalau kamu menginginkan relationship ini tuh dalam, nampaknya hampir-hampir tidak mungkin terjadi. Gitu ya. Hampir mungkin itu tidak akan terjadi. Kalau kamu ingin hubungan itu tuh dalam banget, enggak mungkin. Karena tetap dia akan punya kehidupan private. Gitu loh. Yang dimana kehidupan private-nya dia itu tuh lebih akan sering dia jalani daripada hidup bersama dengan kamu, yang ada urusannya dengan kamu, gitu. Sebisa mungkin apa yang terjadi di antara kalian berdua ini tuh harus disembunyiin, ya, menurut dia. Nggak boleh ada banyak orang yang tahu, cukup hanya segelintiran orang-orang terdekatnya dia aja, atau orang-orang yang justru sebaliknya ya. Apa itu orang-orang paling terdekat dia atau orang-orang yang tidak ada urusan apapun dengan dia, gitulah. Ya, jadi dia mau di depan umum sama kamu, tapi harus di luar kota, misalnya begitu ya. Karena kalau dalam kota dia masih takut gitu ya, dan dia nggak mau gitu ya. Kalau kebaca nih sama halayak ramai gitu ya, atau juga sama orang-orang terdekatnya dia bahwa dia punya affair dengan kamu. Nah, seperti itu ya. Jadi tetap akan ada itu batasan dari seseorang ini tuh sikapnya dia ya ke kamu akan ada di situ. Misalnya ya.
Pas lagi butuh temen aja ini dia, lebih cenderungnya dia akan membuka diri ke kamu. Kalau selebihnya ya dia akan kayak menjauhkan dirinya dia ini dari kamunya. Jadi kamu nggak usah heran kalau kamu teleponnya jarang dibales, jarang diangkat sama dia, chattingnya kamu jarang dibales sama dia, gitu ya. Ada kadarnya dia ini tuh ke kamu, gitu. Jadi ya mungkin dia membingungkan kamu ya saat ini. Dikatakan dia nggak mau, tapi dia mau, gitu kan. Dibilang dia nggak mau, tapi kadang-kadang kelihatan dia menjauh, gitu kan. Di sana. Jadi, namun walaupun demikian, mari lihat kamu masih belum menyerah ini. Gas terus ini mainnya kamu kan. Sambil-sambil harap-harap cemas, ketakutan, khawatir, resah, gelisah. Namun di sini tuh kalau mari lihat tekadnya kamu masih jalan terus. Jalan terus. Nah gitu. Walau sulit kamu nikmati, terutama belakangan hari ini. Di sana. Dia ini cinta enggak ini sama aku ya? Dia ini sayang enggak sih? Dia ada mikirin aku enggak ya seperti caranya aku mikirin dia? Nah gitu. Ya. Gimana ya kira-kira masa depannya kami? Gitu-gitu kan? Apa mungkin ini nanti ketahuan ya? Kalau ketahuan relationship ini tuh gimana ya? Apa dia bakal ninggalin aku nih? Gitu kan? Ada di sana kan? Kalau kami udah kena pengadilan sosial gitu ya, apa ini nanti kami bakalan di masa warga ini gitu kan? Apa aku nanti bakal bercerai ini dengan pasangan sahnya aku? Lagi banyak ini pemikirannya kamu tentang relationship dirimu bersama dia nih. Mari lihat ya. Tapi dia di sana itu tuh santai-santai aja ini. Mari nampak santai-santai aja dia. Apa yang kamu alami ini tuh tidak dia alami. Tidak. Gitu loh. Kalau kamu sering mikirin dia, apakah dia juga sering mikirin kamu? Ya enggak juga. Gitu. Jadi kalau ditimbang nih ya, keinginan siapa yang paling besar untuk bersama? Ya kamu. Kamu ada di poin 8 dari 10. Kalau dia ada di poin 4 dari 10. Kira-kiranya begitu ya, timbang-timbangannya. Hitungan poinnya. Seperti itu. Tapi walaupun dia hanya ada 4 dari 10, namun untuk saat sekarang dia belum mau sih ninggalin kamu ya. Kalau dia lagi silent treatment sama kamu, ntar juga kalau kamu sedikit berusaha untuk colek-colek dia, maka kamu akan dia respon. Nah, gagal begitu. Jadi ya mau nggak mau, memang kamu harus lebih aktif ya dalam hubungan ini. Ya mau nggak mau kamu katakanlah terpaksa memang harus banyak berkorban, sebab kamu yang paling mau. Gitu loh, kamu yang paling menginginkan. Kalau dianya aja itu ya biasa-biasa ada. Ada kamu ya syukur, nggak ada kamu ya juga nggak apa-apa, tapi ntar lagi ya colek-colek manja. Nah kira-kiranya gitu si dianya ya. Gitu loh ya. Jadi mungkin ini memang cukup lah. Idealnya jangan main-main perselingkuhan seperti ini. Idealnya ya, terutama kalau kamu sudah punya istri, sudah punya suami, gitu. Idealnya jangan main-main. Tapi andaikan kamu masih mau memilih untuk bersama dengan dia, ya monggo silakan aja. Mari bukan polisi moral ya. Tetapi nggak usah terlalu larut, karena kamu larut ini. Mari nampak. Nggak usah terlalu larut. Gitu ya, nikmati aja secukupnya dan paham bahwa seseorang ini tuh jika kamu harapkan selalu ada untuk kamu bahkan dalam jangka waktu yang panjang, itu tuh mendingan nggak usah lah, mendingan nggak usah. Itu ya kalau dari sarannya Mari. Oke, baik Sagittarius. Jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Virgo, ada energi dari Cancer, ada Gemini, Libra, Aquarius,
Berikut di situ tuh ada energi dari Taurus hadir untuk menutup pembacaan kita kali ini. Oke lah, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan ya. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.